Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم جميعا طلبة العلم A'azinallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran atau kajian kita dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wah ila Allah, yaitu pondasi-pondasi manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti cara beragamanya para generasi salafus salih, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, sampai orang-orang yang mereka mengikuti generasi salafus saleh tersebut sampai hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat untuk bisa mengikuti cara beragama mereka, mempelajari apa-apa yang mereka tinggalkan kepada kita semuanya untuk keselamatan dunia dan keselamatan kita di dalam kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka semuanya dengan keridhaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Yaitu orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apabila kita berusaha untuk mengikutinya dengan baik, maka insyaallah taala kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, diperintahkan untuk tidak menyelisihi jalan yang telah mereka lalui dalam beragama, baik dalam masalah berilmu, beramal, dan juga dalam mendakwahkan agama Islam ini. Maka generasi salaf dahulunya mereka memiliki qawaid-qawaid atau dhawabit, kaedah-kaedah di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya,
Di antara dhawabit atau kaidah-kaidah yang harus ada di dalam sikap berdakwahnya seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan materi dakwahnya atau apa yang disampaikannya, ya, adalah memulai dari sesuatu yang paling penting di atas yang penting. Itu adalah sesuatu kaidah yang sangat penting bagi kita semuanya untuk memperhatikannya, bahwa kita memulai dakwah tersebut dari sesuatu yang paling penting, kemudian baru sesuatu yang penting setelahnya. Dan demikian juga bahwa di dalam pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Al-Fasl Rabi', zaman dan tempat untuk kita berdakwah. Jadi seorang yang dia berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan yang benar, mengajak manusia untuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kewajiban mereka adalah untuk memperhatikan apa? Perhatikan zaman, memperhatikan waktu dan juga memperhatikan tempat di mana dia berdakwah. Nah, di sini seorang muslim harus memperhatikannya, karena generasi salafus saleh dahulunya juga telah meletakkan kaidah-kaidah ini, bahwa mereka berdakwah memperhatikan keadaan zaman dan juga keadaan makan, itu tempat dalam mereka berdakwah. Maka di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mura'atul fawariq baina hadhihi da'wah fi sadr al-Islam wa haliha fi hadzal zaman, yaitu kita memperhatikan beda antara keadaan berdakwah di zaman munculnya Islam dengan keadaan sekarang ini. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mura'atul fawariq baina hadhihi da'wati min Misra ila Misra bihasbi ahwalin nas, memperhatikan beda antara keadaan berdakwah dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain. Nah, itu berbeda, itu diperhatikan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mura'atul fawariq, yaitu membedakan atau memperhatikan beda antara keadaan baina halid dakwah ma'a wujudi daulatil muslimah wa adamiha, antara adanya daulah muslimah dengan tidak adanya daulah muslimah, adanya negara Islam atau tidak adanya negara Islam. Maka ini 3 pembahasan ini berkaitan dengan waktu dan tempat. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang dai, untuk dia menjaganya agar dia mengerti dan tahu tentang perkara-perkara yang akan dia hadapinya. Maka seorang dai, dia tidak boleh bodoh, jahil terhadap keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan seorang dai ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjamin atas keberhasilan dakwahnya tersebut. Maka untuk tercapainya tujuan seorang dai dalam mendakwahkan agama Islam ini, maka dia harus memperhatikan keadaan. Maka dengan tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa meremehkan, dan juga tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menganggap remeh sesuatu ini. Maka oleh sebab itu seorang dai hendaknya dia wajib mengetahui perkara-perkara yang jelas ada di hadapan matanya. Misalnya dia saat ini berada di zaman ini, di zaman ini, maka dia harus memulai dakwahnya sebagaimana yang berlaku serta yang berlaku pada zaman ini, kemudian serta memulai dari perkara-perkara
yang dibutuhkan oleh umat zaman ini. Maka demikian juga disebutkan fa'ala da'i ay ya'rifa anna hunaka bunan sya'i'an wa farqan jaliyan wadihan. Dan kita mengetahui bahwa ada perbedaan yang sangat jelas ya antara zaman awal Islam dengan zaman-zaman yang sebelum atau setelah masa kemunculan Islam tersebut. Dan khasatan hadhil azman, dan khusus pada zaman ini, fa innahu kullama ba'uda zaman an zamani nubuwah, ketika zaman itu semakin jauh dari zamannya kenabian, intasyaratil mukhalafah wal bid'ah, maka tersebarlah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah. Jadi dari zaman ke zaman, semakin zaman itu jauh dari zaman kenabian, maka semakin banyak pula tersebar kerusakan, penyimpangan, dan juga banyak tersebarnya berbagai macam bentuk bid'ah. Sebagaimana kita ketahui, dulu di zaman Nabi SAW, di zaman-zaman awal sahabat, tidak ada orang yang berbuat bid'ah. Ketika setelah zaman Nabi SAW, di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu anhum, muncullah berbagai macam bentuk bid'ah dan muncul kelompok-kelompok sesat seperti kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Qadariyah, kelompok yang sesat, Mu'tazilah, kemudian terus Jahmiyah dan yang lainnya. Semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, maka bermunculan, tersebar berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Maka hari ini kita lihat juga di zaman kita ini berbagai macam bentuk penyimpangan, kerusakan, bid'ah muncul. Berbagai macam kelompok-kelompok yang mereka mengatasnamakan Islam, akan tapi akidah mereka jauh dari Islam. Akan tetapi cara beragama mereka jauh dari cara beragama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu zaman ini berbeda. Maka berbeda pula pola serta cara dalam berdakwah. Maka oleh sebab itu para generasi salaf dahulunya memperhatikan masalah ini. Faman arada minad du'a fi hadhihi al-usur ay yakuna mujtama'iha an yakuna mujtama'an mithaliyan kama huwa al-halu fi al-usul al-mutaqaddimah khasatan sadr al-islam. Man arada dhalika faqad aghraba fi tafkirihi wa akhta'a fi maslakihi. Maka di sini beliau katakan, barang siapa di antara para dai yang dia ingin zaman atau masa dia ini, yang dia inginkan masyarakatnya seperti masyarakat percontohan sebagaimana keadaannya generasi-generasi yang sudah terdahulu di zaman-zaman yang sudah mendahului kita, khususnya di zaman-zaman munculnya permulaan Islam. Maka barang siapa yang menginginkan pada saat ini masyarakatnya sama dengan masyarakat dulu yang itu di zaman kejayaan Islam, faqad aghraba fi tafkiri, maka sungguh itu sudah suatu yang sangat mengherankan yang ada dalam pikirannya, dan dia salah dalam jalannya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin lagi masyarakat pada zaman ini, dia sama dengan masyarakat yang ada pada zaman kejayaan Islam dahulu. Tidak akan sama. Kalau mereka dahulu para generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah generasi percontohan. Mereka hidup di dalam zaman kejayaan Islam. Semakin zaman itu berlalu dari mereka sampai zaman kita saat ini, maka berbagai macam kerusakan yang sudah terjadi, berbagai penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, semakin buruk, semakin bobrok keadaan umat dari zaman ke zaman sampai zaman ini.
dan tidak akan mungkin kembali. Maka para dai yang dia berdakwah, kemudian dia dengan dakwanya itu dia ingin umatnya sekarang ini sama dengan umatnya Rasulullah SAW pada zaman munculnya Islam, pada zaman di awal kejayaannya Islam, maka ini suatu yang sangat mengherankan. Tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Maka oleh sebab itu, wa ilaika ba'dan minan nusus syar'iyyah nabawiyyah. Kemudian kita membaca beberapa nas-nas syar'iyyah berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalamnya di sini ada menjelaskan perubahan-perubahan dari masa ke masa tersebut, yang mana yaj'alud da'iya yu'ti kulla haqqahu, yang mana ini bisa menjadikan seorang dai tersebut bisa memberikan setiap yang berhak atas haknya, wa yura'i fi dzalika ma yuhibbu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjaga dengan itu perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara masalih syar'iyyah, yaitu masalih syar'iyyah wal maqasidul mar'iyyah. Masalih syar'iyyah ini maksudnya adalah ini kebaikan-kebaikan dari syariat, kemudian al-maqsudul mar'iyyah, kemudian yaitu tujuan-tujuan yang terjaga. Ada nas-nas dari Nabi SAW yang menjelaskan ini, bahwa zaman ini akan berubah keadaan umatnya, ya. Dari zaman sadrul Islam, munculnya Islam, awal-awalnya Islam, sampai zaman sekarang berubah keadaan umat tersebut. Di antaranya hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitan fayaraqqiqu ba'daha ba'dha. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidak ada satupun seorang nabi sebelumku kecuali hak atas dia, itu wajib atas dia, atas nabi tersebut menunjukkan umatnya kepada kebaikan, ma ya'lamuhu lahu, apa yang dia ajarkan diketahuinya, ya, kepada mereka, wa yunziruhum, dan melarang mereka dari keburukan yang mereka ketahui, yang dia ketahui kepada umatnya tersebut. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat sekarang ini, hadhi ju'ila afiyatuha, dijadikan keselamatannya fi awwaliha, dijadikan keselamatan ini, kejayaannya itu pada zaman yang telah dahulu dari generasi Islam ini. Wa yusibu akhiruha, maka akan menimpa akhir umat ini bala'un wa umurun tunkiruna, bala, ujian-ujian, wa umurun, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, wa taji'u fitan, akan datang fitnah tersebut, fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, dan akan mengikis sedikit demi sedikit, atau sebagiannya demi sebagiannya. Maka di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keadaan umat itu akan berubah, ya, mengalami perubahan. Di sini Nabi SAW katakan, dijadikan afiyatuha fi awwaliha, kejayaan umat ini, kebaikan umat ini, umat Islam ini ada pada generasi awalnya, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan di akhirnya akan ditimpa berbagai macam ujian, cobaan, bala yang kalian mengingkarinya. Kata Nabi SAW pada para sahabat, munculnya berbagai macam bentuk bid'ah, kesesatan, ya, munculnya berbagai macam bentuk maksiat, dan perkara-perkara yang itu adalah merupakan fitnah yang akan datang sebagian demi sebagiannya. Nah, di sini jelas bagi kita bahwa
zaman ini akan berubah keadaan umatnya. Maka di situ dijelaskan semakin jauh dari zaman kenabian akan semakin buruk, akan semakin jauh dari petunjuk. Maka demikian juga, yaitu famimma yajibu 'ala da'iyah, maka seorang dai wajib atas dia ayyaj'ala hadzal hadis nasaba 'ainaihi, yaitu dia jadikan hadis ini ada di hadapan matanya agar dia berfikir tidak mungkin dia bisa membuat umat ini baik seperti baiknya umat di awal masa kejayaan Islam. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Mengatakan kepada kita, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kepada siapa khitab pembicaraan hadis ini? Itu adalah kepada para sahabat, khairu ummah. Bahwa para sahabat itulah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang mana mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tidak ada lagi manusia terbaik. Dan ini membuktikan juga bahwa keadaan manusia dari zaman ke zaman, maka ini mengalami perubahan. Semakin jauh zaman dari zamannya kenabian, semakin banyak kerusakan dan penyimpangan. Dan tidak ada zaman yang datang setelah zaman ini kecuali zaman berikutnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu hanatun wa hanat." Sesungguhnya akan terjadi berbagai macam fitnah dan fitnah. Faman arada ay yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribu unaqahu bis-sayf kainan man kana. Barang siapa yang dia ingin memecah belah umat ini, memecah belah jamaah, berbuat kerusakan dalam umat ini, fadribu unuqahu, maka penggal lehernya bis-sayf, dengan pedang, kainan man kana, apapun yang terjadi. Maka oleh sebab itu Nabi SAW perintahkan ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini membuktikan apa? Semakin buruk umat tersebut, berbagai macam fitnah muncul, sebagaimana fitnahnya orang-orang Khawarij yang mereka keluar dari jamaah kaum muslimin di zaman-zaman akhir zaman sahabat radhiyallahu anhu. Mereka keluar memberontak kepada kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memerangi mereka. Barang siapa yang dia memecah belah jamaah kaum muslimin, memberontak kepada penguasa yang sah, maka mencabut ketaatan dari pemerintah kaum muslimin, maka fadribu unuqahu bisayf, penggal lehernya dengan pedang, kainan makana, yaitu walaupun apa yang terjadi atas mereka. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa keadaan umat itu semakin ke belakang, semakin jauh dari zaman kenabian, dia semakin buruk, bukan semakin baik. Maka seorang dai dia harus perhatikan ini, bahwa seperti ini keadaan umat tersebut. Umat yang datang sebelum kita, sebelum zaman ini lebih baik daripada umat zaman ini. Sebelum kita lebih baik daripada zaman kita ini. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akala 'ala qas'atiha." Wa qala qa'il, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. La yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, wa liyadhafanna Allahu fi qulubikum wahan." Wa faqala qa'il, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut."
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hampir-hampir saja umat-umat ini mengeroyok kalian, ya, mengepung kalian, sebagaimana yaitu orang-orang mengepung makanan di atas nampannya. Faqala qail, berkata salah satu sahabat Nabi sallallahu, apakah kita waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian di waktu itu jumlah kalian sangat banyak. Akan tetapi kalian itu bagaikan buih, ya, buih hujan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Banyak tidak ada manfaatnya, ya, banyak berpecah belah, ya, buih, ya, bagaimana buih? Dia banyak tapi tidak ada kekuatan, ya, semakin dia jauh semakin berpecah belah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum bahabat minkum. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan di hati kalian itu sifat wahan, penyakit wahan. Maka bertanya lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-wahan adalah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Ini wahan, ya, dia cinta dunia dan takut mati. Lebih cinta dia kehidupan dunia ini, takut akan kematian. Sehingga apa? Sehingga dia sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan harta-hartanya, ya, sibuk dengan dunianya, tergoda dengan berbagai macam bentuk gemerlapnya dunia ini, sehingga melalaikan dia, sehingga dia cinta kepada dunia, akhirnya takut mati, ya, takut mati, tidak mau lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau belajar, ya, merasa rugi, kehilangan dunia. Dan ini penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian, mengepung kalian, sebagaimana orang-orang mengepung makanan yang ada di nampan mereka. Atau kalau kita lihat, ya, perumpamaan, ada makanan nih, kemudian makanan, antum beri makanan kepada binatang misalnya, taruhlah makanan tulang, ya, taruh di tempatnya, kemudian datang binatang-binatang, datang anjing-anjing itu untuk mengeroyok makanan. Maka seperti itu perumpamaan umat Islam, ya, di antara umat-umat yang lainnya. Mereka seperti orang yang umat Islam ini, seolah-olah mereka ini adalah makanan yang empuk yang ada di atas nampan, sehingga dikeroyok oleh orang-orang ini, kaum kufar, ya, mengeroyok mereka. Umat-umat yang lain pun mengeroyok mereka. Padahal mereka bukan sedikit, mereka banyak. Tapi mereka, kata Nabi SAW, sifat mereka itu gusaun kagusa isail. Mereka itu bagaikan buih-buih yang ada di air, di lautan itu, ya, enggak ada manfaat sama sekali, lemah, bercerai-berai. Sehingga mereka, Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari musuh-musuh Islam itu terhadap kaum muslimin. Tidak takut lagi orang-orang kafir itu kepada orang Islam. Hanya saja orang Islam, ya, kaum muslimin yang mereka Allah tancapkan rasa takut kepada hati mereka dan ditimpa penyakit wahan, takut, cinta dunia, takut mati. Nah, ini keadaan umat zaman ini. Berbeda dengan keadaan umat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Berbeda. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat sejarah, kita baca, ya, bagaimana mereka meninggalkan kehidupan dunia mereka untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meninggalkan mereka semuanya, ya, para sahabat meninggalkan dunia mereka, meninggalkan harta-harta mereka untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.